Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pengajian di Mushola Al Jannah alhamdulillah malam ini resmi dibuka. Alhamdulillah. Ketuk palu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid daraini illa annahu qala faslun fi ma yubtilus shalah. Pasal ini menerangkan hal-hal yang membatalkan salat. Tubtu sholati bil kalami walau biharfaini aw biharfin mubhimin illa in nasiya wa aqalla wa bil af'alil kasirati mutawaliyati kasalasil harakatin bil harakati mubritatin wa jaruknin fi'liyin wa bil harakati wahidatin lil la'ibi. Paslun, pasal ini menerangkan hal-hal yang membatalkan ibadah sholat. Kalau sesuatu yang membatalkan ibadah sholat, berarti sholat kita belum sempurna dan Allah tidak akan terima sholat kita. Harus kita jaga hal-hal yang membatalkan ibadah sholat, harus kita hindari dan kita jalankan di dalam syarat-syaratnya sholat dan rukun-rukun sholat, dan kita laksanakan sunnah daripada sunnah sholat. Kita jauhkan hal-hal yang makruh di dalam melaksanakan ibadah sholat. Hal yang makruh umpama ketika sembahyang nengok loteng. Nengok apa? Loteng tuh plafon. Mulutnya baca Ar-Rahmanir Rahim, makruh. Di dalam solat itu yang disunnahkan ba'da takbiratul ihram, sesudah takbiratul ihram dan sebelum takbiratul ihram, ketika kita mengangkat kedua tangannya istiqbalul kiblati, di dalam menghadap kiblat kita angkat tangan kita ketika takbir. Ini kuping dalam keadaan sejajar nih, anak kuping sini. Sunnah untuk menghadap jihatil anil kiblati. Sunnah arahkan wajah kita dan pandangan kita menghadap kiblat dari seluruh badan kita. Dari jari-jari kaki kita terus sampai rambut kita menghadap kiblat. Ketika kita takbir, ngadap kiblat ini dengan telapak tangan sampai di sela-selai jari-jari kita. Jangan ngepelin. Hadap kiblat. Sunnah untuk menghadap Ka'bah. Walaupun Ka'bah sangat jauh pusat, kagak kelihatan, yang penting arah kiblat. Apalagi di Masjid Nurul Madinah, udah kiblat itu. Di Ka'bahnya di depan. Enggak jadi masalah dah. Kagak jadi. Yang penting arah kiblat. Setelah mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, itu sunnah melihat tempat sujud. Sunnah melihat tempat duduk, melihat tempat sujud. Yang ketiga, sunnah ketika mengisyaratkan telunjuk kita dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah ketika tasyahud. Jangan digerak-gerakin.
hukumnya makruh. Apalagi malu-malu gini. Ini malu-malu nih. Malu-malu. Ada yang puter-puter. Itu batal hukumnya. Kalau bermaksud sengaja dan sebagai candaan, batal. Kalau bercanda-candaan sembahyang tidak boleh, karena kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam ucapan ataupun perbuatan ataupun hati kita, selalu Allah awasi dimanapun kita berada. Maka junjungan Nabi, wa tubtus salati bil kalami, batalnya salat itu bil kalami, dengan berbicara, nggak boleh. Karena salat itu adalah aqwalun wa af'alun, ucapan dan pekerjaan, awaluhu bitakbir, diawali dengan takbir. As-salat awaluha bitakbir, diawali dengan takbir, diakhirkan dengan salam. Tidak ada pembicaraan dari manusia, nggak boleh. Dulu kakala di Isra Mi'raj kan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah solat pada tahun 11 daripada kenabian, tanggal 27 Rajab. Kakala Allah mewajibkan kepada Nabi dan seluruh hambanya yang beriman kepada Allah di dalam melaksanakan ibadah solat. Dalam ibadah solat, kebiasaan sahabat ketika itu pada zaman jahiliyah, kebiasaan mereka ketika mereka beribadah menyembah Tuhannya, patung yang diyakini sebagai Tuhan. Mereka saling bercanda dan saling ngobrol. Saling bercanda, saling ngobrol, saling bertanya. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dalam agama-agama yang lain, di dalam tuntunan dan ajarannya. Di dalam tuntunan dan sebelum orang sholat disunahkan, dianjurkan, diwajibkan untuk berwudu, dan disunahkan berpakaian rapih dan sopan karena menghadap Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh terbuka auratnya. Dulu zaman sahabat ketika Nabi melaksanakan ibadah sholat, itu banyak sahabat yang bercanda pada mereka, bertanya-tanya. Ketika sahabat lagi sembahyang, ada makmum yang masbuk datang sebelum takbir, nanya sama sahabat, udah berapa rakaat ini? 2 atau 3? Nanya, kata temennya, baru 2 sholat duhur. Masih ada 2 ya? Iya, alhamdulillah masih 2. Takbir, Allahu Akbar. Datang lagi temennya, datang lagi. Mereka saling bertanya tuh, saling. Yang habis takbir nggak tahu bilang rokaat, ditanya, bang berapa rokaat? Gue nggak tahu, gue takbir aja dah. Lu tanya yang belah sono no. Jadi suara bising itu, suara lagi takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba cincinnya cakep, relep. Ditanya, tuh cincin boleh gak gue beli? Boleh, kalau berani sekian. Tuh dulu ngobrol, lagi sembahyang, aus, minum aja udah. Yang imam menjadi makmum bisa pindah tuh. Nabi nggak bilang apa-apa karena belum wahyu turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarin karena kebiasaan jahiliyah ketika itu. Sehingga Allah turunkan ayat Al-Quran, wa qumu lillahi qanitin, dirikanlah solat dalam keadaan khusyuk. Lamma nuzilat azil ayat hurimat alaina an natakallama fi asna'is sholat.
kakala diturunkan ini ayat, kumu lillahi qanitin, maka kami dilarang oleh Allah untuk berbicara ketika sholat, karena sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, ucapan dan pekerjaan. Ucapannya membaca tahmid dan zikir, baik dalam keadaan ruku dan sujud. Pujian dan sanjungan hanya kepada Allah, dan pembacaan ayat demi ayat Al-Quran, dan pembacaan selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Itu namanya arkanul qauliyah. Ada lagi yang namanya arkanul ma'nawi. Ada dua, yakni tertib dan tumakni. Nah, itu rukun-rukun arkanus shalah ada 17 terbagi 4. Arkanul qauliyah, arkanul fi'liyah, arkanul qalbiyah, arkanul ma'nawiyah. Tuh. Bicara enggak boleh ketika sholat kecuali tahmid dan zikir dan doa. Kemudian apa? Ayat demi ayat Al-Quran. Tuh. Walau biharfin mubhimin, walaupun satu huruf atau dua huruf yang dipahami enggak boleh, hukumnya batal. Seperti apa? Satu kalimat, istri kita mau pakai motor jemput anaknya di TK, suaminya lagi sembahyang, bang kunci mana? Diam aja tuh. Biasa orang perempuan kalau negor laki nggak nyautin, Bu. Nah, yang teriak itu berarti kelakuan bininya tuh. Lu lagian buka rahasia. Berarti kan pengalaman. Pengalaman pribadi diungkapin secara tidak langsung. Illa innasya qalla, kecuali kalau dia lupa, lagi sembayang lupa. Sembayang lagi sembayang lupa bicara, itu enggak batal, namanya lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Rabb, ya Tuhan kami, ya Allah, jangan kau siksa kami kalau kami lupa ataupun berbuat salah tidak sengaja. Itu pemohonan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Bicara fi asnai sholat nggak sengaja, kagak sengaja. Ketika suara handphone bunyi, handphone bu, dia nggak sengaja tuh, karena yang nelpon mertuanya. Halo, Assalamualaikum, bentar Maya sembayang. Nggak sengaja, kagak sengaja. Dia lupa, nggak apa-apa, namanya lupa, betul gak? Namanya lupa, nggak apa-apa, lupa. Tapi jangan sering-sering lupa. Bikun sebelumnya, ya Roy. Nah. Wa bi af'alil katsiril mutawaliyatin kasalasil harakat. Begitu juga bi'af'alil kasurati, dengan pekerjaan yang banyak terus menerus seperti 3 kali berturut-turut. Mut Imam Syafi'i batal, Ahmad bin Hanbal batal. Seperti apa? Ini gatal nih, ya? Kita angkat itu 1, 2, taruh lagi sini, batal loh. 3 kali berturut, pertama ngangkat, kedua nggaruk, naruh lagi, batal. Mut Imam Syafi'i. Tapi mut imam yang lain boleh, Imam Maliki, Ahmad bin Hanbal boleh, asalkan jangan keterlalu bauan. Kalau cuma sekedar batal garuk doang mah nggak apa-apa, asalkan jangan begini-begini bayang.
Umpama sembayang tarawih, sembayang tarawih, saking pegelnya dia berdiri sampai baca alhaakumut takasur. Nih, gini nih. Nih, begini. Sembayang. Kalau takbir nggak apa-apa. Kalau udah takbir kagak batal. Anggota tubuh kita kalau kita gerakin itu nggak batal. Ada anggota tubuh kita, Bu, kalau kita gerakin ketika sembahyang itu nggak batal. Pertama, hajibin. Nih, alis sembahyang gini. Nih, Kak. Alisnya goyang alisnya nih, Bu. Gini, Bu, tuh. Enggak. Apaan tuh? Garuk nih. Bedain nih ketika garuk nih. Garuk ya. Gatal di sini. Taruh sini agak jarak dikit. Kemudian kita apain? Apa nih? Enggak apa. Enggak batal nih. Karena jari batal enggak? 5 jari batal. Kalau 5 jari bergerak kan di tangannya? Gerak. Begitu juga gerakan badan. Kalau lagi sembahyang nih jangan gerak-gerak ini nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Batal nih. Karena badan bergoyang, diam. Apa lagi yang satu? Yang satu bergerak naik turun itu bukan punyaan perempuan, punyaan orang laki. Tongkat orang tongkat orang laki lagi sembahyang naik turun. Makanya sembahyang, Pak, jangan tempat tidur bini. Bini sembahyang di situ, kita sembahyang di sini. Betul. Pas lagi ruku gini nih Kak. Sami Allah liman hamidah, bini kita pindah tuh. Pakai daster keangkat. Separuh badannya kelihatan. Pas bangun ini dari ruku, Sami Allah liman hamidah, begitu. Akhirnya naik turun itu. Nggak batal, Bu. Kagak batal, Pak. Hukumnya kagak. Nggak batal, Pul. Nggak batal. Makanya, Bu, kalau memang laki kepengen, jangan tunda-tunda. Sekep aja dah. Bawa tuh ke kamar. Betul. Jangan ditunda-tunda. Takutnya laki sembahyang naik turun. Itu hukumnya kagak batal. Hukumnya kagak. Tapi bukan karena hayalan. Kalau hayalan nggak boleh, hukumnya haram. Itu dalam pemikiran yang kotor, tidak boleh. Pikiran kita harus jernih, hati kita harus dikosongkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya sholat kita khusyuk, supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut syariat, menjalankan rukun, menjalankan syarat, rukun dan sunnahnya. Ada pertanyaan?